Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita berupa kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan Allah kekuatan buat kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Oleh sebab itu, saya mengambil tema di sini nanti tentang mengenai Ramadan, yakni Syahrul Ibadah, Ramadan, Syahrul Mu'azzam, Ramadan, Syahrul Mubarak. Yang artinya, bulan Ramadan itu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum muslimin untuk beribadah, memperbanyak ibadah, karena bulan yang dimuliakan Allah dan bulan yang penuh keberkahan. Oleh sebab itu, para kaum muslimin sudah memang menanti-nantikan masuknya bulan Ramadan. Sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu, yang alhamdulillah mudah-mudahan sebagaimana mukadimah tadi, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah berikan semangat buat kita untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini. Kenapa dikatakan syahrul ibadah? 11 bulan di antara yang Allah berikan, ada 12 bulan. Inna iddatus syuhura 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Ada 12 bulan yang Allah berikan kepada manusia ini yang tercatup dan tertulis dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang 11 bulan itu ada namanya Ramadan. Bulan Ramadan yang tadi dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah. Coba luar biasa yang Ramadan ini. Amalan yang sunat itu dapat nilai pahala wajib. Amalan yang wajib mendapat nilai pahala 70 kali lipat. Maka disitulah orang berebut untuk melaksanakan ibadah, berbagai ibadah. Bahkan di waktu mana masjid yang tadinya sudah mempersiapkan dirinya untuk membuka selebar-lebarnya. Bahkan ada satu masjid sekarang sudah memasang tenda-tenda. Karena mereka paham bulan Ramadan ini bulan yang banyak orang beribadah di dalamnya. Di situ ada melaksanakan ibadah, berbuka puasa bersama. Di situ juga ada melaksanakan ibadah tarawih bersama. Di situ juga ada mengadakan tadarus bersama. Makanya itu panitia masjid sudah lama mempersiapkan dirinya untuk bagaimana membesarkan bulan suci Ramadan, bulan yang kita dianjurkan untuk beribadah. Di antaranya ibadah yang sunat. Kalau ditanya bersedekah itu apa hukumnya, sunat, tapi bisa mendapat nilai pahala wajib. Orang yang mempersiapkan diri atau panitia mempersiapkan untuk menyiapkan bukaan orang-orang yang akan berbuka puasa menjelang berbuka itu. Nabi pernah katakan itu, "Man fattara shaiman falahu ajrun ka ajri shaim." Barang siapa mempersiapkan makanan untuk orang yang akan berbuka puasa, maka makanan yang disiapkannya itu diberikan Allah pahala sama seperti pahala wajib. Nah, padahal memberi makan itu, memberi it'am futur, itu adalah amal yang sunat, tapi istimewa pada bulan Ramadan itu. Diganjari Allah SWT, pahala menjadi pahala yang wajib. Bahkan, waktu mana pada melaksanakan ibadah, selain dari memberi makan itu tadi, orang berusaha berebut untuk membayar zakatnya, berinfaknya. Kenapa? Ada nanti bentuknya infak sunat, tapi ada nanti berbentuk zakat wajib. Mereka berbondong-bondong di bulan ini untuk mencari sasaran kemana harus kami salurkan zakat kami. Karena mereka tahu mendapat nilai 70 kali lipat. Di bulan Ramadan pula. Dia hisab, dia hitung-hitung sampai ada masa haul. Bahkan belum pun cukup haul, mereka siapkan aja. Gak apa-apa, kami dulukan aja untuk melaksanakan hal-hal yang demikian itu supaya orang-orang yang menerima zakat itu akan mendapatkan pahala yang besar bagi orang yang berzakat. Orang yang menerimanya mendoakan orang-orang yang berzakat pada waktu itu. Untuk itu,
kepada kita kesemuanya yang dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang memang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin dan seluruh dunia. Bergerak hati mereka itu untuk bagaimana menghidupkan bulan Ramadan yang sudah dikatakan tadi, bulan yang penuh nilai-nilai ibadah, bulan yang dibesarkan Allah, bulan yang adanya keberkahan di dalam itu. Mudah-mudahan kepada kita semua yang dapat mengikuti acara ini, acara di Kompas TV, mudah-mudahan akan memberikan keberkahan mendengarkan ceramah yang singkat ini nanti, yang akan kita ambil konkulasinya bagaimana kehebatan kebesaran bulan suci Ramadan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dapat kita dengar sebentar ini akan memberikan manfaat buat kita kesemuanya. Para kaum muslimin, samping mereka mempersiapkan ibadah, berapa macam-macam ibadah, tapi saya melihat banyak orang bersedekah kurma. Sehingga di waktu mana saya bertemu dengan pengusaha-pengusaha supermarket, kami Pak Ustadz, walaupun kami tidak seorang muslim, tapi kami persiapkan di supermarket kami ini adalah untuk takjil. Kami cari kurma dari berbagai tempat, kami sajikan itu. Nyatanya memang umat Islam ini merindukan kurma. Yang kurma itulah rupanya untuk hidangan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Saya merasakan itu di waktu mana saya sedang berada di Arab Saudi pada bulan suci Ramadan. Bahkan ketika itu nampaknya kita tidak perlu menyiapkan minuman, tak perlu menyiapkan makanan, bahkan zam-zam berbondong-bondong mereka itu, yang kaya, yang orang yang bersedekah, langsung mendebarkan seprih untuk mempersiapkan takjil tadi. Takjil tadi luar biasa. Ada kurma itu macam-macam bentuk kurmanya. Dan subhanallah, air zam-zam yang mereka siapkan dan minuman segar mereka siapkan. Sampai selesai melaksanakan ibadah futur tadi itu, berbuka puasa, lantas melanjutkan sholat maghrib bersama. Habis itu mereka nikmati buka bersama, makan berat. Itulah yang perlu kita contoh hal yang demikian. Dan di sini sudah banyak memulai beberapa masjid yang mempersiapkan hal demikian. Karena mereka tahu nilai-nilai bersedekah itu berupa satu ibadah yang Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Untuk itu kepada kita semua, banyak orang mempertanyakan sasaran-sasaran untuk menyalurkan zakat itu ke mana Pak Ustaz? Subhanallah, pada bulan suci Ramadan kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mengorbankan sebagian harta kita, di antaranya kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Cukup banyak. Di situ banyak penitia-penitia masjid yang terbengkalai dan mereka membuat suatu perbandingan. Mereka katakan berbeda di waktu mana sebelum masuk bulan suci Ramadan orang bersedekah ataupun orang membayarkan zakat untuk ke masjid itu tadi berbeda pada bulan suci Ramadan. Sehingga berbondong-bondong mereka menyerahkan zakat, bukan hanya zakat fitrah, tapi zakat mal yang mereka untukkan sebagiannya untuk pembangunan masjid atau pembangunan sekolah-sekolah. Oleh sebab itu dipertanyakan orang kepada kita, apakah boleh bagian daripada zakat itu diserahkan kepada pembangunan masjid atau madrasah? Nah, di situ ada asnaf yang 8, alhamdulillah. Di situ Allah sebutkan wa fi sabilillah. Nah, di sini adalah untuk jalan memperjuangkan, membela agama Allah. Di antaranya untuk memperjuangkan dan membela agama Allah itu adalah untuk membangun masjid, juga untuk membangun madrasah yang sifatnya untuk keilmuan yang akan memberi manfaat bagi orang yang berzakat tersebut dan bersedekah tersebut. Untuk itu pada kaum muslimin banyak orang mempertanyakan ke majelis ulama, apakah boleh kita bersedekah pada bulan suci Ramadan? Sedekah itu kita niatkan untuk almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita yang terdahulu, yang tak sempat kita membalas jasanya waktu dia masih hidup karena kita masih sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang kami ada rezeki, kami sisihkan infak dan sedekah kami. Kami niatkan pahalanya, kami ambil pada bulan suci Ramadan ini. Kami niatkan sedekahnya tadi, infaknya atas nama almarhum dan almarhum. Saya katakan, itu termasuk dibolehkan. Dalam asnaf yang 8 tadi itu
Ada di situ wa fi sabilillah wa ibn sabil. Wa ibn sabil itu orang yang belajar. Orang yang belajar itu berikan asbab bagian dia itu, keluarkan supaya ringan beban untuk mereka menimba ilmu pengetahuan yang harus mengeluarkan dana. Untuk itu zakat itu juga bisa diberikan kepada wa fi sabilillah yang sifatnya untuk memperjuangkan agama Allah. Di antara yang memperjuangkan agama Allah adalah membangun masjid dan membangun sarana sekolah-sekolah yang berbentuk untuk mempertahankan difa, mempertahankan akidah-akidah mereka supaya makin kuat mereka diberi daripada zakat tersebut. Bahkan zakat tersebut juga itu nanti wabil sabil, kesempatan juga untuk orang-orang yang sedang asik dengan belajar, perlu dana dan bantuan, itu mereka bayarkan, mereka tunaikan zakatnya kepada wafi sabilillah itu tadi, wabil sabil, kepada orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Makanya di bulan suci Ramadan itu tadi lapang dada kaum muslimin tadi di waktu mana untuk mengeluarkan semua usaha jerih payah mereka. Bahkan saya sebagai saksi hidup, di waktu mana saya berjumpa dengan seorang kaya yang pergi ke Arab Saudi, mereka 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan, baik di Mekah ketika baik di Madinah. Tapi di waktu mana ketika saya jumpa di Mekah, mereka siapkan uncang. Di waktu mana mereka akan pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah berbuka puasa, mereka sambil menyalurkan zakat mereka kepada para pelajar-pelajar. Maka pelajar-pelajar cukup banyak di sana untuk menunaikan ibadah puasa dan bahkan dapat rezeki dari mereka orang bantu-bantu dari zakat orang-orang kaya. Mudah-mudahan untuk itu kita semua tersentuhlah hati kita, bulan yang penuh ibadah dan bulan yang Allah SWT berikan nilai pahala yang besar. Mudah-mudahan ini dapat kita hayati dan kita amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Di antara bulan yang dikatakan penuh ibadah itu tadi, rupanya di antaranya bertadarus. Nah, bertadarusnya ada hadis. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna tilawatahu wa yatadarasunahu illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghafallahu fi man indah. Tidaklah orang yang sedang berkumpul-kumpul di rumah Allah, mereka baca Al-Quran, bahkan bertadarus. Tadarus itu tadarasu, tadarusan. Satu yang membaca, yang lain menyemak. Itulah makna tadarus. Jadi bertadarus mereka, kecuali ketika itu hafathumul malaikah. Kumpul malaikat ketika itu memberikan nilai-nilai yang besar kepada orang yang bertadarus tadi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Di antaranya Allah kirimkan malaikat itu membawa rahmatnya kepada orang yang bertadarus. Wa ghafallahu fiman indah. Yang hebatnya lagi, orang yang tidak ikut bertadarus, tapi dia ikut hanya mendengarkan, itu pun dapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tadarus. Saya pikir ini tadarus terkadang orang hanya memaknakan pada malam bulan suci Ramadan, padahal tidak. Selama adanya waktu 24 jam, habis subuh kah, habis salat duha kah, siang hari kah, sore hari kah, dan pada malam hari kah, kapan saja mereka berkesempatan. Bahkan disitulah menunjukkan ketawaduan seseorang. Saya pernah mendengar para ulama-ulama meminta supaya disemak bacaannya. Padahal dia qurra, sebagai qori internasional, ikut bersama dengan jamaah mendengarkan bagaimana bacaan dia. Terkadang mereka mengatakan, inilah kesempatan kami untuk saling menyemak. Kalau tadinya kami masing-masing sibuk dengan urusan, tapi bulan suci Ramadan nih kami kumpul. Itu terutama di Mesir, di Masjid Husain, yang dibuat itu adalah markas televisi untuk menyebarkan mengenai masalah tadarus. Untuk itu ambillah kesempatan kepada kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini untuk mengadakan tadarus. Siaplah panitia untuk menyiapkan guru-guru yang dapat membenarkan nanti kalau kita membuat satu kesalahan dalam bacaan, dibenarkan, bahkan dalam tajwidnya, panjang pendeknya, mereka betulkan bacaan kita. Ini salah satu hikmah pada bulan suci Ramadan. Sudah ada yang memberikan laporan kepada kami dari Majelis Ulama Medan, mengatakan selama sebulan penuh kami adakan tadarus di masjid ini. Alhamdulillah pada lancar bacaan-bacaan kami dan bahkan mendapatkan nilai-nilai. Situ kami mengadakan sedikit ada perlombaan bacaan yang paling bagus dan sebagainya, mendapatkan hadiah pula mereka yang bertadarus. Ini kabar gembira buat orang-orang yang berpuasa
Di sini mereka mengadakan satu nilai yang cukup besar. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk saling berlomba-lomba dalam kebajikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat nilai di sisi Allah SWT. Kita diberikan Allah kewenang, kesempatan. Karena Allah sudah memproklamirkan melalui hadis Nabi, Syahrul Ibadah, Syahrul Mu'azzam, Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh ibadah dan bulan yang penuh kebesaran, kemuliaan, dan bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi kita orang-orang beriman yang diajak untuk melaksanakan ibadah puasa, bukan hanya puasa kita laksanakan, yang sunat-sunat pun kita tidak tinggalkan. Kita ikut laksanakan juga. Kenapa? Nilai berpuasa tadi sudah 70 kali lipat, nilai berzakat sudah 70 kali lipat, nilai ibadah yang sunat untuk mendapatkan nilai pahala yang wajib. Itulah makanya kaum muslimin itu mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan apa yang akan kita buat di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini yang akan memberikan masukan kepada kita, berbondong-bondonglah kita untuk meramaikan rumah-rumah Allah, baik musalla atau masjid, atau kita satu mengadakan nanti dalam pertemuan sebentar lagi kita akan melaksanakan nuzul Quran. Situ juga kita besarkan nanti. Yang kita besarkan adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ceramah ini akan memberi manfaat dan masukan serta membuat gairah kepada kita untuk melaksanakan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.